Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Anas Budi Irianto, Ibu Tri Triasi, CGP Angkatan 7, Program Guru Penggerak, yang nanti akan menyampaikan diseminasi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan saya pengajar praktik Nurholis dari SMK Negeri 1 Rembang yang akan menjadi moderator. Syukur alhamdulillah pagi ini kita diberikan ridho oleh Allah untuk bertemu di forum ini. Semoga membawa kebaikan untuk kita semuanya. Selawat dan salam tetap terlibat curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu saya hormati, sesi ini nanti akan dipimpin oleh Ibu Ratri. Prinsipnya adalah beliau akan mempraktikkan bagaimana bila nanti kelak beliau menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin pendidikan dalam membuat visi dan membuat prakarsa perubahan. Sehingga langkah-langkahnya nanti kami akan menilai apakah sudah sesuai ataukah perlu sedikit perubahan. Untuk itu kami silakan kepada CDP Ibu Tri Triasi. Silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rembang, yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik Pak Nurholis dari SMK Negeri 1 Rembang, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru beserta staf kepegawaian Pak Edi yang senantiasa selalu setia mengikuti CGP dari Angkatan 6, 7. Semoga kegiatan pada pagi hari ini ada manfaatnya untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Rembang dan diberi kelancaran untuk hari ini. Salawat dan salam senantiasa semoga kita selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sampai yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pada pagi hari ini kami akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana pada visi dan prakarsa perubahan sekolah ini tujuannya adalah apa yang kita mimpikan terhadap murid-murid di SMP Negeri 1 Rembang, apakah sesuai dengan visi atau harapan kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya, visi itu sendiri adalah merupakan harapan kita terhadap murid kita di masa yang akan datang. Seperti apa murid yang akan kita impikan di SMP Negeri 1 Rembang. Kemudian kekuatan visi itu adalah merupakan harapan dan doa. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Sehingga dalam penulisan visi bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk membacakan puisi dari karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Ngeliuk, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliuk itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
ketika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar berteriak, "Merdeka, merdeka, Pak, merdeka." Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Dari visi ini, betapa beliau sangat mencintai tanah airnya, selalu melihat Indonesia, Indonesia, dan Indonesia. Begitu pula ketika visi kita harus dapat berpihak pada murid, murid dan murid seperti itu. Selanjutnya, visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian kita terhadap murid kita di masa yang akan datang. Masa depan dari suatu organisasi baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Dan sedangkan prakarsa perubahan adalah tindakan atau gagasan untuk mencapai visi tersebut. Langsung saja Bapak Ibu, untuk visi di sini kalau SMP Negeri 1 Rembang maju dalam mutu, kokoh dalam iman dan takwa, serta peduli terhadap lingkungan. Visi harus sejalan dan mampu membantu terwujudnya generasi emas Indonesia dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang elemennya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk visi dari SMP Negeri 1 Rembang, apakah nanti mari kita cermati apakah sudah ada elemen profil pelajar Pancasilanya dan apakah sudah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan atau kita impikan terhadap siswa-siswi kita. Selanjutnya, marilah kita memulai diskusi pada pagi hari ini. Kalimat yang pertama untuk kalimat rumah, kita akan memimpikan murid-murid yang seperti apa? Mungkin nanti dari Pak Teguh, kemudian berganti dengan Pak Edi dan sampai Pak Alwi, seperti itu. Terima kasih kepada Bu Radlid terkait dengan visi-misi sekolah kita terkait impian untuk murid kita. Tadi di dalam visi sudah disebutkan bahwa kita menghendaki siswa yang beriman dan bertakwa dan tentunya punya kompetensi yang sesuai yang diharapkan sesuai kurikulum serta peduli pada lingkungan. Jadi menurut saya sudah sangat masuk dalam profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Ya, jadi dari Pak Teguh, beriman bertakwa, kompetensi, lalu peduli lingkungan. Pak Teguh memimpikan murid-murid yang beriman bertakwa, lalu peduli lingkungan dan berkompetensi. Seperti itu Pak. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Kemudian Bu Lela mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Teguh. Visi kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kalau saya memimpikan murid-murid yang memiliki jiwa karakter yang berbeda, karena tiap murid itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda, sehingga nantinya akan menjadikan murid-murid yang berkarakter seperti itu. Ya, dari Bu Lela memimpikan murid yang berkarakter nih, Bu Lela. Berkarakter Bu Lela. Ya. Monggo Pak Edi. Terima kasih Bu. Kalau mendasari dari visi misi yang sudah ada dan mendasari dari visi yang tadi dibacakan, menurut saya bagaimana upaya dari sekolah ini menciptakan anak-anak yang beriman, bertakwa, bahkan bersosial, berbudaya,
melahirkan anak-anak yang pada akhirnya menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Terima kasih. Iya, Pak Edi, terima kasih. Tambahan berbudaya. Ya. Dari Bu Mugi, mungkin? Ya, terima kasih. Kalau saya pribadi memimpikan murid-murid Indonesia itu menjadi murid-murid yang beriman dan bertakwa, itu nomor satu. Karena kalau sudah beriman dan bertakwa itu akan menuntun segala tingkah laku dari murid-murid Indonesia untuk itu menjadi manusia yang terbaik bagi dirinya, keluarganya, bangsa dan negaranya. Nah, di samping itu juga yang lebih khusus lagi adalah menjadi murid-murid yang berakhlak mulia dan mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Ya, terima kasih Bu Mugi. Beriman bertakwa, berakhlak mulia ya Bu Mugi. Ya, dari Pak Ali ada tambahan? Mungkin sudah disebutkan semua oleh Bapak Ibu Guru. Yang pertama, supaya memiliki murid yang berakhlak, yaitu cinta kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mungkin bisa ditambah bernalar kritis. Dan yang ketiga dari Pak Edi tadi, yang berbudaya, mencintai Indonesia sehingga timbul rasa nasionalisme. Ya, bernalar kritis namanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendiskusikan poin 1. Itulah impian murid-murid kita di SMP ini. Semoga sudah sejalan dengan visi nantinya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seperti apa? Ya, dari Pak Alwi dulu mungkin. Saya percaya bahwa murid itu seperti anak yang pintar sekali meniru. Jadi membutuhkan teladan sebagai orang yang diidolai gitu. Menjadi teladannya. Jadi karena murid itu peniru, maka kita harus bisa menjadi teladan seperti itu. Dari Bu Mugi, Saya percaya bahwa murid itu adalah manusia seutuhnya yang masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan, mempunyai potensi yang berbeda-beda, dan masing-masing potensi itu adalah patut untuk dikembangkan bersama-sama kita sebagai pendidik. ya terima kasih Bu Mugi. Murid itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Ya, Pak Edi. Kalau menurut saya percaya bahwa murid datang ke SMP adalah masih butuh ilmu. Artinya murid-murid itu untuk mencari ilmu demi masa depannya, terutama begitu, berguna bagi diri sendiri dan untuk masa akhirnya. Aset bangsa yang membutuhkan ilmu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, Bu Lela ada tambahan? Tambahan, kita percaya bahwa murid adalah cikal atau batang untuk menjadi seorang pemimpin bangsa, sehingga di saat ini kita butuh pembekalan untuk murid-murid kita menjadi pemimpin bangsa nantinya. Ya, cikal atau sebagai aset juga ya untuk bangsa Indonesia. Ya, Pak Teguh. Terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus untuk Indonesia. Maka sesuai dengan tugas kita pada tingkatan atau level SMP, kita harus mampu untuk mengantarkan mereka bisa melanjutkan pendidikan agar mereka bisa berkembang sesuai dengan bakat minat mereka untuk melanggengkan Indonesia. Ya, terima kasih Pak Teguh, generasi bangsa Indonesia yang selalu harus kita gali minat dan bakatnya Pak Teguh. Ya, terima kasih. Kemudian untuk kalimat rumpang selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan apa?
di sekolah kita mengutamakan apa? Sebagai contoh, apakah kita mengutamakan pelayanan seperti itu? Ya, monggo Pak Teguh. Terima kasih. Menurut saya, sebelum nanti mungkin dilengkapi dari Bapak Ibu yang lain, kita perlu mengutamakan pembentukan karakter agar anak-anak itu benar-benar menjadi sosok manusia yang punya karakter yang baik, yang bisa diandalkan, yang bisa menjadikan mereka menjadi manusia yang sesuai yang diharapkan. Ya, terima kasih Pak Teguh. Mengutamakan pembentukan karakter. Ya, bolehlah. Menurut saya kalau di sekolah kita mengutamakan murid, khususnya adalah kebutuhan murid. Jadi apa yang dibutuhkan oleh murid ya kita harus penuhi. Ya, mengutamakan kebutuhan murid. Ya, selanjutnya Pak Edi. Menurut saya di sekolah kita mengutamakan disiplin. Kedisiplinan. Kedisiplinan. Ya. Kenapa? Karena penyesalan lebih pedih daripada disiplin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya Bu Mugi. Kalau dari saya, kita mengutamakan setuju dengan Bu Lela tadi, mengutamakan murid. Nah, jadi memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid, karena pada hakikatnya murid itu adalah pelayan. Jadi kalau kita sebagai pelayan yang istilahnya seperti itu, maka murid adalah pelayan kita. Jadi kita harus melayani dengan sebaik-baiknya apa yang mereka butuhkan, terutama dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di sekolah. Terima kasih Bu Mugi, mengutamakan pelayanan. Pak Alwi. Ya, hampir sama. Di sekolah kita mengutamakan murid lebih kepada potensi murid yang berbeda-beda. Harus difasilitasi, diberikan wadah dari adanya murid yang memiliki potensi yang bervariasi. Ya, fasilitasi untuk mengembangkan potensi seperti itu ya Pak Alwi. Ya, kemudian selanjutnya kalimat rempang berikutnya. Murid di sekolah kita sebetulnya sadar betul bahwa apa? Ya, ini kalimat rumpangnya mungkin murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau kemarin pada saat diskusi dengan Pak Alwi sebelumnya untuk CGP Angkatan 6, misalnya sebagai contoh, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebetulnya anak-anak di SMP 1 Rembang itu tahu ada tata tertib atau kesepakatan kelas, sadar mereka. Tapi terkadang beberapa anak ya ada yang melanggar seperti itu, belum sepenuhnya mungkin semua patuh terhadap kesepakatan kelas seperti itu. Padahal mereka sudah menyadari bahwa sebetulnya ada keyakinan kelas bersama. Silakan Pak Alwi. Ya, kalau menurut saya di sekolah SMP 1 Rembang, murid sadar betul bahwa memang kewajiban murid adalah belajar, seperti itu Bu. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebetulnya kewajiban mereka adalah belajar. Itu dari Pak Alwi. Ditambahkan mungkin dari Bu Mugi. Menurut saya, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka itu sebetulnya punya cita-cita. Nah, karena punya cita-cita, sehingga mereka berusaha untuk mewujudkan cita-cita itu dengan menempuh pendidikan, misalnya di sekolah. Nah, oleh karena itu menjadi konsekuensi kita sebagai pendidik, bagaimana caranya kita membimbing mereka, mengantarkan mereka menuju cita-cita mereka sebagai generasi penerus bangsa. Ya, terima kasih Bu Mugi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebetulnya mereka menyadari bahwa punya cita-cita. Ya. Selanjutnya Pak Edi. Kalau menurut saya, murid sadar betul bahwa murid sebenarnya punya tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya. Ya.
Bolehlah ada tambahan? Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Awi dan Pak Idi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki tanggung jawab yaitu untuk belajar. Jadi kalau datang ke sekolah pasti dia sadar untuk belajar. Iya, tanggung jawab ya, Bu. Ya. Selanjutnya Pak Teguh. Terima kasih. Menurut saya murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka dimasukkan atau disekolahkan di SMP 1 Rembang itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka sebagai persiapan untuk melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Iya. Jadi mereka sadar sebetulnya untuk datang ke sekolah untuk meningkatkan pengetahuan ya Pak, untuk agar bisa ke jenjang berikutnya seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mendiskusikan kalimat rempang ini. Kemudian ada satu lagi, kita warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana? Ya, jadi yakin untuk bagaimana? Monggo Pak Teguh. Ya. Jadi kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk bisa membimbing anak-anak sesuai dengan tingkatannya di SMP agar mereka mampu kita hantarkan untuk melanjutkan pendidikan berikutnya. Optimis ya Pak, ya yakin insya Allah kita dapat membimbing putra-putri kita di SMP 1 Rembang seperti itu. Ya, terima kasih Pak Teguh. Untuk Bulela, Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membawa murid-murid kita mencapai cita-cita murid kita. ya, agar murid mencapai cita-citanya, ya, membimbing mereka. Ya, Pak Teguh, Pak Edi. Kalau menurut saya, warga di sekolah ini yakin, warga sekolah itu semuanya, termasuk pimpinan yang punya tanggung jawab. Jadi menurut saya yakin bahwa untuk mewujudkan tanggung jawab seorang pimpinan dan yakin bahwa murid-murid ini akan terkelola dalam PPN KPM yang seperti itu. Ya, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya Bu Uki. Kalau menurut saya sebagai warga sekolah ini mempunyai keyakinan bahwa kita semua untuk bekerja sama, saling bahu membahu untuk mewujudkan harapan kita semua. Ya, yakin dapat berkolaborasi dengan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan atau visi ini bersama. Pak Ali. Menurut saya kita warga di sekolah ini yakin untuk nantinya dapat mengantarkan anak dalam pembentukan karakter yang lebih baik dan juga mampu secara akademis. Yakin dapat membentuk karakter dan juga secara akademis seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi nih. Kita dan warga di sekolah ini paham. Kalau tadi yakin, sekarang paham bahwa bagaimana Pak Ali? Ya, kita paham bahwa untuk mencapai suatu tujuan, yaitu tadi mengantarkan siswa menjadi mendapatkan masa depan yang lebih baik, itu harus bekerja bersama-sama dari semua warga yang ada di sekolah. Ini seperti itu. Ya, berkolaborasi ya Pak. Ya. Kemudian Bu Mugi, silakan. Iya sama, jadi masih nyambung dengan yang nomor 5 tadi bahwa untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita berarti kita paham bahwa kita harus bekerja sama, karena tanpa bekerja sama akan sulit untuk mewujudkan cita-cita. Bekerja sama. Ya. Kemudian Pak Edi. Kalau menurut saya dari warga sekolah ini, warga kan satu kesatuan, sekelompok orang atau organisasi untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan tujuan. Jadi dari proses belajar mengajar adalah untuk mewujudkan cita-cita yang sudah tertuang di visi misi. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya bolehlah ada tambahan atau
Atau sudah cukup? Tambahan Bu? Ada? Ya, silakan. Ya, kita dari warga di sekolah ini paham bahwa khususnya saya sebagai seorang guru paham bahwa murid-murid kita memiliki potensi yang berbeda-beda, baik itu di bidang akademik maupun di non-akademik. Paham bahwa potensi murid itu berbeda-beda, ya, baik akademik maupun non-akademik. Ya, silakan Pak Teguh. Ya, menurut saya kita dan warga sekolah di ini paham bahwa tentunya di masing-masing sekolah itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi bagaimana kita warga sekolah bersama stakeholder untuk mampu mengembangkan kelebihan yang ada dan mengatasi segala kekurangan. Ya, paham bahwa setiap sekolah pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kita untuk mengakomodir semuanya biar minat bakat siswa itu lebih terarah, sedangkan kekurangan bisa kita minimalisir seperti itu ya Pak. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya dari apa yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini, saya memiliki kesimpulan bahwa sebetulnya apa yang kita cita-citakan kepada murid-murid kita itu adalah ingin murid-murid semuanya itu memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Kemudian dari visi SMP Negeri 1 Rembang, maju dalam mutu, kokoh dalam iman dan takwa serta peduli terhadap lingkungan. Apakah sudah sesuai dengan apa yang tadi sudah kita diskusikan bersama, impian-impian terhadap murid kita seperti itu? Mungkin Pak Teguh, silakan. Ya, menurut saya apa yang sudah kita upayakan untuk mewujudkan visi misi sudah sesuai, karena kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa, serta kita juga berupaya di dalam meningkatkan kompetensi lewat akademis. Kemudian kita juga punya kebiasaan untuk anak-anak bisa menjaga lingkungan. Iya Pak, terima kasih. Ada tambahan Bu Lela? Apa cukup atau ada tambahan? Sudah sesuai menurut Bu Lela atau bagaimana? Ya, menurut saya juga sudah sesuai antara visi dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kokoh dalam iman dan takwa, kemudian peduli terhadap lingkungan, merupakan elemen berakhlak mulia. elemen dari profil pelajar Pancasila, dan pelaksanaannya di SMP Negeri 1 Rembang juga sudah terlaksana, dibuktikan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan dengan kebersihan, kemudian religius. Ya, terima kasih. Cukup nih Pak Edi. Jadi betul sekali, menurut saya juga visi di SMP Negeri 1 Rembang sudah sangat bagus Pak Budi. Jadi sudah ada elemen P5-nya, profil pelajar Pancasila. Di sini elemennya yang tertera kokoh dalam iman dan takwa serta peduli terhadap lingkungan. Peduli lingkungan itu termasuk elemen berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Jadi akhlak terhadap alam seperti itu. Jadi ada dua elemen di sini. Selanjutnya karena sudah sesuai, mari kita untuk melanjutkan diskusi. Di sini ada sikap dan perilaku yang mencerminkan visi dari murid itu seperti apa, guru itu seperti apa, kepala sekolah bagaimana, kemudian orang tua. Menurut Bapak Ibu di sini sikap dan perilaku yang mencerminkan visi kita di SMP Negeri 1 Rembang dari murid kita itu seperti apa? Yang pertama dari murid. Silakan Bu Lela mungkin. Boleh ditampilkan visinya Bu? Ya, ini Bu, maju dalam mutu, kokoh dalam iman dan takwa serta peduli terhadap lingkungan. Visi yang perilaku murid. Iya, yang mencerminkan. Murid yang mencerminkan visi sekolah itu terlihat dari murid ya. Jadi kalau murid berarti iman
beriman kokoh dalam iman dan takwa. Itu contohnya setiap pagi pembiasaan Asmaul Husna, kemudian berdoa dan kegiatan sholat zuhur bersama, serta kegiatan Jumat pagi, Jumat religi. Kemudian bagi elemen peduli terhadap lingkungan, anak-anak juga setiap hari melaksanakan piket kelas. Kemudian ada kegiatan Jumat bersih seperti tadi pagi ini, yaitu kegiatan Jumat bersih di mana semua anak itu membersihkan lingkungan kelas, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekitarnya. Itu yang mencerminkan dari elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Iya, terima kasih Bu Lela. Jadi sebetulnya programnya itu sudah tercakup semua untuk SMP Negeri 1 Rembang. Ya, dari mulai Jumat bersih, Jumat religi, berdoa bersama atau Asmaul Husna setiap pagi, atau mungkin tambahan satu lagi lagu nasional yang selalu dinyanyikan setiap pagi seperti itu. Sebetulnya semuanya sudah terprogram seperti itu. Ada tambahan dari Pak Edi? Dari kalau organisasi sudah ada lagi untuk sholat berjamaah. Iya, terima kasih Pak Edi. Kemudian selanjutnya untuk guru, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan visi seperti apa Pak? Pak Edi bergantian mungkin. Kalau menurut saya guru sudah luar biasa ya, sebagai tenaga pendidik sudah luar biasa. Dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik dan bisa mencerminkan apa yang sudah tertuang dalam visi. Terima kasih. Iya Pak Edi, terima kasih. Ada tambahan dari Bu Mugi? Saya menambahkan untuk guru dalam rangka mencerminkan visi sekolah itu harus mampu menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi warga sekolah terutama. Misalkan untuk beriman dan bertakwa, bagaimana untuk kedisiplinan dalam menjalankan ibadah barangkali ya. Kemudian dalam berakhlak mulia, salah satunya terhadap alam, kebersihan, juga memberi contoh, memberi teladan bagaimana untuk menjaga kebersihan, mungkin membuang sampah pada tempatnya, mengingatkan putra-putrinya yang barangkali kurang memperhatikan kebersihan lingkungan untuk senantiasa peduli terhadap lingkungan. Iya Bu Mugi, terima kasih. Untuk sikap perilaku guru sudah. Ya silakan Pak Ali, ada tambahan? Ya, sama seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Mugi. Jadi memberikan teladan yang baik kepada siswa dan juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga lingkungan dengan baik. Iya, jadi pada intinya sikap guru itu menjadi teladan bagi siswa, baik terhadap alam ketika mungkin Jumat bersih atau ketika ada sampah yang berserakan. Anak-anak itu kan memang sosok yang perlu dan selalu diingatkan seperti itu. Sama seperti kemarin Bu Mugi di kelas 9 mungkin ya Bu, bersama-sama untuk selalu mengingatkan biasanya sampahnya berserakan karena mungkin anak-anak ya asik nongkrong di situ pada saat jam istirahat, sehingga kita harus bisa memberikan teladan. Dan ini salah satu contohnya Bu Mugi kemarin langsung menunjuk anak untuk membersihkan seperti itu. Ya, terima kasih untuk diskusinya. Kemudian sikap dan perilaku yang mencerminkan visi dari kepala sekolah. Menurut Bapak Ibu di sini bagaimana? Ya, dari Pak Teguh mungkin, ada Pak Budi. Mungkin kalau anak-anak lebih berangkat dulu. Barangkali menurut pendapat saya, sikap dan perilaku yang mencerminkan visi untuk sosok kepala sekolah tentu saja menjadi sosok yang mampu memanage semua unsur di sekolah agar bisa berperan secara maksimal di dalam mewujudkan visi dan misi. Manage nih Pak, ya seperti itu. Terima kasih Pak Teguh.
Mungkin ke Pak Edi, monggo Pak. Oke, terima kasih. Kalau saya sebenarnya untuk saya sendiri iri, Bu. Iri. Kenapa? Di sana ada murid, ada tenaga pendidik, guru, ada seorang manajernya, seorang kepala sekolah, ada orang tua lewat komite. Tapi tak lihat kok tidak ada tenaga pendidikannya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan ini jadi Pak R. Oh iya Pak, iya. Pak Ali. Ya, mungkin Iya, di sini terima tidak kasih. tertuang, jadi di intisan ini nggak masuk juga nggak apa-apa. Jadi berikan saja pesan, apalagi saya mau pensiun, jadi tolong bisa dimasukkan. Terima kasih. Iya Pak Edi, terima kasih sekali. Nanti ditambahkan dari staf kepegawaian nih Pak. Oke. Ada tambahan dari Bu Mugi atau mungkin melanjutkan yang sikap dan perilaku yang mencerminkan visi dari orang tua dari siswa-siswa kita di SMP Negeri 1 Rembang seperti itu. Ya, untuk orang tua, sikap dan perilaku orang tua yang mencerminkan visi ya mendukung program sekolah dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Ya, orang tua dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Rembang selalu mendukung, termasuk ketika kegiatan kelas 9 yang mungkin peningkatan mutu dan sebagainya seperti itu, mereka sangat mendukung Ibu Mugi. Silakan Pak Alwi. Ya, sama dengan Bu Mugi. Jadi yang mencerminkan visi terhadap peran orang tua adalah mendukung segala program yang dari sekolah dan sering berkomunikasi atau menjalin kolaborasi dengan baik dengan pihak orang tua. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian di sini dari apa yang sudah mencerminkan dari murid, guru, kepala sekolah serta orang tua, maka kita harus memiliki inisiatif atau prakarsa perubahan yang seperti apa yang akan kita laksanakan seperti itu. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi tersebut atau visi di sekolah ini? Dari Pak Ali mungkin. Untuk membuat inisiatif perubahan mungkin bisa diawali dengan adanya rasa kemauan untuk mengembangkan murid menjadi lebih baik lagi di masa depan. Mungkin bisa diawali dari diri kita sendiri, mungkin seperti itu. Mengembangkan murid menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Silakan dari Ibu Mugi. Kalau dari saya tentang inisiatif perubahan yang dapat dilakukan baik dari guru, orang tua, atau kepala sekolah, menurut saya yang paling utama adalah perubahan mindset. Karena kalau pola pikirnya sudah berubah, nanti akan menentukan perilaku yang akan dilaksanakan. Mindset bahwa untuk mewujudkan harapan dan cita-cita itu butuh kerjasama yang baik dari semua pihak dan bukan menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja. Ya, mindset ya. Ya, sudah ditambahkan bisa. Ya. Pak Edi ada tambahan? Oke. Monggo. Kalau menurut saya yang terdapat di inisiatif perubahan harus ada rasa karya prakarsa. Terima kasih. Rasa karya prakarsa. Ya. Dari Bu Lela ada? Kalau saya inisiatifnya dimulai dari diri sendiri dan butuh kolaborasi atau kerjasama untuk semua warga sekolah. Diri sendiri dan juga harus saling berkolaborasi sesama warga sekolah. Ya, dari Pak Teguh. Menurut saya yang pertama saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Mugi. Jadi mindset baik dari guru, siswa dan semuanya untuk mampu berubah dan siap untuk berubah agar lebih baik. Jadi dari mindset itu seperti yang baru saja kita alami, kita baru lepas dari era corona, kita sedang berupaya untuk mengembalikan minat belajar siswa agar mampu belajar seperti sebelum era corona. Iya Pak Teguh, terima kasih. Selanjutnya mungkin dilanjutkan
saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut? Jadi kolaborasinya seperti apa? Seperti itu. Ya, terima kasih. Kolaborasi yang bisa dibangun antara guru, orang tua, dan kepala sekolah, tentunya kita harus senantiasa mengkomunikasikan program-program sekolah kepada orang tua lewat pertemuan wali murid dengan sekolah, yang dalam hal ini pelaksananya adalah pada guru. Jadi itu yang harus kita komunikasikan lewat program pertemuan pihak sekolah dengan orang tua siswa. Iya Pak Teguh, terima kasih. Jadi mengakomodir pertemuan ya antara wali murid dengan pihak sekolah. Ya, selanjutnya untuk Bu Lela. Kurang lebihnya sama dengan Pak Teguh. Jadi sekolah memiliki program, kemudian nanti disampaikan kepada wali murid lewat komite seperti pertemuan komite, kemudian nanti dari guru yang akan membimbing murid-murid. Ya, terima kasih Bu Lela. Untuk Pak Edi ada tambahan? Sedikit Bu, kalau mendasari kolaborasi itu dari satu satuan, ini juga tadi seperti sampaikan, ada rasa karya, prakarsa, disiplin, komitmen, saling menghormati. Terima kasih Pak Edi. Kemudian Bu Mugi. Saya setuju dengan Pak Teguh itu tadi yang disampaikan bahwa untuk mensosialisasikan program sekolah kepada orang tua dan warga sekolah memang perlu adanya komunikasi, dikomunikasikan lewat pertemuan-pertemuan. Kemudian dimintai atau dibutuhkan dukungan dari orang tua, terutama dalam berbagai hal seperti misalkan dalam bentuk dana ataupun perhatian. Karena tidak cukup kalau hanya dana saja lancar, tapi perhatiannya tidak, ya berarti akan kurang berhasil dengan baik. Terutama di waktu-waktu di luar sekolah, karena di waktu itu adalah tanggung jawab orang tua, sehingga tetap orang tua juga harus memiliki perhatian yang lebih kepada anak. Terima kasih Bu Mugi. Ada tambahan dari Pak Ali? Sama Bu. Sama, ya cukup. Untuk kolaborasi mungkin kalau dari saya tambahan di SMP 1 Rembang mungkin apakah boleh diadakan misalkan antara kerjasama dengan orang tua, kemudian murid dan guru itu ketika ada hari-hari besar keagamaan misalkan, atau mengadakan pengajian bersama seperti itu, karena sesuai dengan visi kita ada iman dan takwa, mungkin sesekali untuk ketika ada hari-hari besar seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Nah ini juga mungkin programnya sebetulnya sudah jalan untuk SMP 1 Rembang. Biasanya ada belajar untuk berkurban seperti itu. Itu sudah kolaborasi dengan warga sekitarnya. Atau kita juga melibatkan orang tua dan melatih anak untuk ikut iuran dan berkurban, belajar berkurban seperti itu. Nah selain program itu mungkin bisa sebagai masukan saja ini. Mungkin ada pengajian bersama atau bagaimana untuk meningkatkan karakter anak yang sekaligus juga kita punya kedekatan dengan wali murid seperti itu. Terima kasih untuk masukannya Bapak Ibu semuanya. Kemudian 2 pertanyaan lagi yang berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua kepada sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nah tadi yang saya contohkan mungkin tadi bentuknya seperti itu. Mungkin dari Pak Auli. Ya, betul sekali dari yang disampaikan Bu Ratri. Jadi mungkin bisa membuat program atau mungkin sudah terlaksana dengan sering mengikut sertakan orang tua, seperti itu. Iya. Dari Bu Mugi ada tambahan? Oh ya, tadi saya jadi teringat yang disampaikan Bu Ratri tadi untuk melibatkan orang tua misalnya dalam pengajian. Itu bagus juga karena ya selain pengajian bisa juga dalam bentuk parenting barangkali, sehingga pemahaman itu tidak hanya dimiliki
siswa, tetapi orang tuanya juga paham, sehingga nanti akan terjadi sinergi. Entah itu kegiatan motivasi, sosialisasi, seperti misalkan sosialisasi dari kepolisian misalkan tentang lalu lintas, itu kan juga perlu orang tua paham ya, sehingga tidak hanya siswanya, sehingga nanti akan bisa berhasil dengan baik. Iya, betul Bu, setuju. Ada dari Pak Edi ada tambahan? Silakan Pak. Ada Bu. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan guru, orang tua. Kalau menurut saya kegiatan home visit itu kan sementara fokusnya ke BK. Kalau bisa tolong jangan di BK tok gitu Pak. Oke, home visit ya. Untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya di rumah. Ya, home visit tidak hanya dari BK tapi bekerja sama dengan wali kelas mungkin dan guru-guru yang lain seperti itu. Cukup ya dari Bu Lela, Pak Teguh cukup atau di pertanyaan terakhir nih Pak, go-nya. Silakan Pak Teguh. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Menurut saya cukup sulit untuk menjawab ini karena panjang dan pertanyaannya ganda. Jadi mudah-mudahan bisa berpendapat. Jadi langkah konkret yang harus dilakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan ini, tentunya yang pertama kita harus mengkomunikasikan dengan warga sekolah bagaimana rancangan perubahan itu istilahnya bisa diterima atau tidak, itu yang pertama. Setelah langkah itu bisa disepakati oleh seluruh warga sekolah, tinggal dirancang untuk kapan dilaksanakan, modelnya seperti apa, dan waktunya kapan. Ya, tentunya seperti itu. Karena kalau kita harus melibatkan orang tua, mungkin kita harus mengorbankan waktu pembelajaran atau kita mengambil waktu setelah pembelajaran. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Teguh. Mungkin kesepakatan dulu di antara warga sekolah, baru kita konkretnya waktunya, rencananya kapan seperti itu nih Pak. Ya. Ada tambahan dari Pak Edi atau Bu Lela? Pak Edi, monggo. Itu saja. Pak Edi. Oke Bu, kalau saya sepakat dengan Pak Teguh, tadi ada untuk langkah konkretnya Pak. Jadi langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini seperti itu, dan rencananya waktunya kapan seperti itu. Kalau rancangan prakarsa ini sebenarnya sudah dikemukakan Pak Teguh bahwa itu sebenarnya sulit untuk jangka panjang. Itu mestinya kalau rancangan itu kan harus ada program pelaksanaan sampai evaluasi. Ini jawabnya bagaimana maksudnya beban depan. Tapi menurut saya namanya ini harus berani. Tambah aja harus berani. Iya Pak. Berani ini. Iya Pak. Terima kasih. Tambahan dari Bu Mugi. Barangkali sih sepakat tadi juga dengan Pak Teguh, Pak Edi. Cuma saya mau menambahkan ini berarti intinya dimusyawarahkan mau seperti apa bentuknya, kapan, pendanaan dan sebagainya. Ya, diskusi dulu ya Bu tentang rencananya seperti apa, seperti itu. Ya, kurang lebih sama, yaitu mengkomunikasikan dengan baik sehingga nanti dapat terlaksana dengan sesuai yang diharapkan. Oke, Pak Alwi, terima kasih. Ya, mungkin itu saja dari kami, Pak Nurholis. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya atas meluangkan waktunya untuk tugas kami, tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, dan semoga apa yang kita lakukan, kita laksanakan pada pagi hari ini ada manfaatnya untuk SMP Negeri 1 Rembang. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bu Ratri. Sedikit kami akan mengulas apa yang disampaikan Bu Ratri, bahwa tahapan-tahapannya sudah pakai lengkap namanya. Saya punya 6 CGP dan kayaknya yang paling lengkap Bu Ratri. Dari A sampai Z
cover semua. Baik, jadi dalam menghantarkan tadi itu betul, visi itu masa depan, vision. Jadi kita akan membuat visi itu untuk yang ke depan, bukan yang sekarang. Berarti di sini bukan berarti mau mengubah visi ini, Pak, ini berlatih saja. Kalau mau ubah ya boleh juga gitu ya. Jadi di situ mimpi tadi berarti membawa mungkin 5 atau 10 tahun ke depan anak-anak kita mau gimana? Bagaimana nanti anak kita 5 tahun ke depan sehingga nanti visinya dibentuk untuk mencapai itu. Dan beliau membawa ke profil pelajaran Pancasila itu wajib, itu parameternya juga harus terukur, harus achievable. Tadi diselingi dengan puisi juga cakep banget karena itu mengantarkan kita untuk jiwa nasional yang sangat tinggi. Kemudian diskusi memang penting melibatkan elemen penting sekolah. Di sini sudah cocok ya, ada senior, ada junior, ada sesepuh, ada sebentar lagi sepuh, ada CGP juga, keren banget. Jadi pilihan tempat Pak. Kemarin cerita pasti sudah punya komunitas praktisi ya Bu, meskipun baru merintis, justru itulah yang penting. Merintisnya itu bukan MGB yang sudah besar, tapi rintisan itu dari awal, karena beliau lagi belajar. Kemudian 6 pertanyaan tadi sudah di brainstorming, lengkap semuanya juga memberikan gambaran. Maka penting bahwa membuat visi itu bukan mengarang, tapi melihat kondisi nyata dan impian yang kita capai. Berikutnya lagi, tadi pun juga tidak melupakan visi sekolah yang sudah ada, dan itu sudah sangat sesuai, sehingga tidak perlu adanya perubahan yang berdasar pada visi yang sudah ada. Kemudian tadi pada sikap atau perilaku yang mencerminkan visi pun sudah dikupas lebih jauh. Hanya tadi Pak Budi nggak ada kesempatan ya. Tadi ada KS padahal ya. Tidak apa-apa ya. Kemudian juga pada saat prakarsa itu adalah inisiatif betul dan diambil dari salah satu atau salah 2, salah 3 elemen dari visi itu. Tidak lepas dari visi yang kita bagi yang ada di situ. Nah, penting bahwa visi nanti pun kalau ada visi yang harus diubah harus berdasarkan kesepakatan. Karena tidak ada visi yang salah. Yang salah adalah visinya ngalor, visinya ngidul, lah itu yang salah. Nanti tidak akan tercapai. Dan tadi di akhir-akhir ada prakarsa perubahan kolaborasi, betul Pak Bu begitu lengkap sekali parenting, pelibatan orang tua menjadi narasumber, kontribusi dana tadi betul juga dan juga perhatian ibu. Kalau ada dana juga nggak jalan kegiatannya. Keren banget komunikasi, kemudian komitmen dari Pak Teguh juga bagus sekali. Untuk kegiatannya tadi ada long visit itu Pak, jangan cuma BK, minimal 3 unsur kalau bisa BK, nanti kelas dan siswaan, sehingga tercover semuanya permasalahan. Kemudian apa saja tadi yang langkah konkretnya, komunikasikan, sepakati, wujudkan, dan terakhir harus berani, betul Pak? Kalau nggak berani juga akan terwujud gitu ya. Pak Budi, mohon maaf bukan kami menggurui, Pak kali ini sedikit sharing karena teorinya begitu yang kami dapatkan sehingga Bu Ratri menerapkan dari langkah 1 sampai dengan langkah 6 sudah sesuai. Kami mohon komentar Bapak untuk Bu Ratri Pak. Sejauh ini sampai dengan pendampingan saya yang kedua, lokal karetnya kedua besok hari Sabtu ya Bu ya. Itu Bu Ratri saya dirinya maksimalkan Pak, karena lengkap semuanya dokumen yang beliau sampaikan. Semoga sampai dengan nanti lokal karya terakhir dan panen karya beliau menjadi nilai yang sangat memuaskan. Semoga ya mohon dukungan Bapak Ibu di sekolah, kan tanpa dukungan beliau akan jadi surut. Tapi kalau disupport dari Pak Budi oke banget lah ya, teman-teman di bawah itu jangan ada yang mungkin ada tapi ya jangan lalu ya Bu ya atas semangat ya, penyemangatnya ada gitu ya, sehingga nanti bisa tampil saat panen raya atau panen karya. Ada senior tuh Bu, angkatan 6 bisa kolaborasi ya. Demikian dari Bapak Ibu, kalau banyak kekurangan adalah kekurangan kami. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terima kasih atas kegiatan hari ini yang dipandu sebagai koordinator dari Pak Nurholis dari Kepala SMK Negeri 1 Rembang dan sebagai pembawanya adalah Ibu Ratri. Tentunya Bapak dan Ibu
visi misi di sini dari awal sampai akhir ini berhubungan dengan harapan kita ke masa depan. Dan Ibu yang tadi disampaikan oleh Bu Rati, beliau ini kelihatannya sudah apa itu banyak menambah pengalaman saya di dalam menyusun visi, entah itu visinya atau dimanapun. Kami sering menyampaikan Bapak dan Ibu bahwa ini nanti Pak Nurholis mungkin bisa mengkoreksi saya atau bagaimana, bahwa setelah sekian lama saya berkecimpung di dunia pendidikan, ternyata intinya satu Bapak dan Ibu, maksudnya Pak Nurholis, bahwa di dunia pendidikan kita berupaya bagaimana mengembangkan potensi anak, potensi nurani maupun potensi fisik. Ya, potensi nurani berarti berhubungan dengan anak, bagaimana untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Kemudian potensi fisik adalah semua potensi yang bisa dikembangkan oleh anak, baik keterampilan bisa olahraga, raganya atau otaknya atau yang lainnya. Ini potensi ini kepriwe carane biar ke masa depan itu sesuai dengan tuntutan zaman yang kalau dihubungkan adalah dengan profil belajar Pancasila. Maka potensi ini menurut saya ini nanti semuanya harus terlibat untuk bisa mengembangkan potensi ini. Bapak Ibu gurunya, saya termasuk, kemudian orang tua dan seterusnya bersama-sama untuk membimbing anak agar bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Anak punya potensi berbeda-beda, sing pinter nyanyi, sing pinter olahraga, yang pinter yang lain. Kadang-kadang orang yang anak yang pandai berkelahi saja itu sebenarnya potensi ya Pak. Iya, punya minat. Cuma itu pun sebenarnya harus juga dilihat dalam sisi positif. Potensi tersebut sebenarnya apa? Mungkin kita mengundang sasana apa itu pelatih tinju atau bagaimana. Artinya bagaimanapun juga kita melihat bahwa anak punya potensi berbeda-beda, kita kembangkan untuk kedepannya seperti apa sehingga anak ini nanti tumbuh sebagai manusia sempurna. Manusia yang punya karakter yang bagus, kemudian punya keterampilan yang bagus untuk kehidupan di masa yang datang. Kemudian Bapak Ibu, hari ini kegiatan ini saya sangat senang sekali menulis, menambah wawasan, menambah kemantapan kita semuanya di dalam menyusun visi-visi yang khususnya untuk SMP 1 Rembang. Visinya memang kelihatannya menjauh Pak Nurholis tahun ini ya Pak. Tadi tahun kemarin 2022 kami SMP itu ada dari pendidikan itu ada lomba sekolah berkarakter. Ya, di antaranya visi-visi itu sudah saya cantumkan. Ini yang masuk profil pelajar Pancasila itu ya Bu, di mana itu KOSP-nya ya. KOSP-nya itu juga ini loh yang masuk profil pelajar Pancasila adalah di antara ini. Kelihatannya kalau kurang ya berarti memang sekolah ada kekurangannya, tapi sebagian besar sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Ini tentunya memantapkan Bapak Ibu semuanya dengan bimbingan arahan dari beliau yang sudah berkecimpung di kegiatan sekolah penggerak. Mudah-mudahan kita semakin mantap untuk bisa bersama-sama mengelola pendidikan, mengelola sekolah SMP 1 Rembang, ya bersama-sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan harapan pemerintah. Terima kasih Pak Nurholis. Kemudian selamat Bu Ratri. Kami senantiasa, saya kadang-kadang komunikasi dengan Bu Ratri sebentar, tapi mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya Bu. Iya. Bu jangan capek pasti dan sudah sebentar, tapi mudah-mudahan memberikan semangat kepada Bu Ratri. Tapi kami mendukung sepenuhnya Bu Ratri, jadi mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Pak Alwi juga begitu, Bu Buki juga sering saya